hukum dasar cerai itu haram kecuali ada kebutuhan yang secara mendesak yang sesuai dengan tuntunan syariat dan itu dibolehkan. Tapi ketika bapak ibu cerai tapi ada adab yang ditegakkan, kan di dalam Al-Quran itu orang bercerai itu ada adabnya. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi Allah yang memberitahu jangan lupakan kebaikan mantan. Halo Mam, selamat datang di Kumparan Mam Ask the Expert. Hari ini kita akan bahas topik yang lagi ramai di media sosial tentang fenomena perceraian, utas panjang tentang rumah tangga, sampai adanya sosok yang bernama Jin Dasim yang digadang-gadang menjadi penyebab perceraian ini. Nah, untuk bantu kita semua memahami secara utuh baik dari sisi agama maupun dari sisi praktisi tentang pernikahan, hari ini sudah hadir bersama saya Ustadz Benri yang akrab kita sapa sebagai Ajo Benri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah Mbak Dini. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah meluangkan waktu loh untuk ngobrol. Senang sekali bisa ngobrol. Hobi saya mau ngobrol. Kalau bisa ngobrol ya. Oke, Pak Ustadz, ini kan belakangan kita di timeline kita tuh penuh banget dengan berita tentang perceraian. Kalau dari Pak Ustadz sendiri melihat ini seperti apa sih? Iya, memang ini satu yang miris. Pertama, cerai itu tanda setan lagi berhasil mengalahkan manusia. Kan pertempuran abadi itu antara setan dan manusia itu sudah disyaratkan oleh Al-Quran. Bagaimana iblis sebagai biangnya dari setan sudah mewanti-wanti bahwa sampai kapanpun dia akan merusak manusia. Salah satu pintunya adalah lewat perceraian. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim ya disebutkan Rasulullah memberitahu tentang kabar dari alam gaib tentang dari iblis. Datang setiap setan melapor kepada dia. Ya iblis fa'altu kada wa kada. Dua iblis saya sudah melakukan amalan ini dan ini kata nabuahnya. Saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minum minuman keras kata setan ini. Apa kata iblis? Ma sunata syai'an yang kamu lakukan itu biasa. Terlalu mainstream lah istilah anak muda zaman now. Datang setan yang lain lantas dia melapor. Ya iblis ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imrati. Dua iblis saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia walau sedetik, saya tempel terus kemanapun sampai dia bercerai dengan pasangannya. Kata anak buahnya ini. Maka iblis mendengar laporan anak buahnya ini, setan tadi disuruh duduk di sampingnya. Sebagai bentuk penghormatan, kemudian iblis memberikan motivasi dan pujian dengan satu kalimat, ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Jadi hadis ini yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya, inilah dalil betapa prestasi terbesar setan merusak manusia adalah merusak keluarga. Jadi prestasi terbesarnya itu. Makanya dari sinilah para ulama semisal Ibnu Taimiyah menyimpulkan hukum dasar cerai itu haram kecuali ada kebutuhan yang secara mendesak yang sesuai dengan tuntunan syariat dan itu dibolehkan. Artinya hukum dasar cerai. Jadi jangan bermudah-mudahan dalam urusan perceraian. Okay. Nah, sekarang kalau fenomena sekarang banyak perceraian, ya kasusnya kita ngelihat apakah ini satu karena faktor yang sifatnya sesuai dengan syariat atau sebenarnya karena ketidaksabaran kita aja. Misalnya dia pasangan saya ini dia kalau ngomong tuh nggak nyambung. Sering isunya tentang saya kalau ngomong nggak nyambung, komunikasi nggak nyambung. Itu kan sesuatu yang akan selalu kita alami dengan banyak orang. Ngomong nggak nyambung gitu. Dan perjalanan pernikahan itu kan kadang-kadang kita harus tahu tidak mungkin kita mendapatkan pasangan yang sempurna. Iya. Ya, kan kita juga nggak sempurna. Betul. Pak Ustadz, ya? Makanya kita harus tahu bahwa setiap kita itu kan membawa kasarnya apa ya, ransel pengasuhan masing-masing. Saya ini sampai umur misalnya sekarang 45, saya membawa pola asuh dari bapak ibu saya masa lalu. Yang itu di dalamnya ada utang pengasuhan, ada luka pengasuhan. Sehingga saya tumbuh menjadi seorang suami dan ayah yang bisa jadi ya istri saya tidak sesuai karena pola asuhnya berbeda. Nah, karena banyaknya kasus cerita tentang perceraian selebriti belakangan di tanah air, muncul nih di sosial media dari netizen obrolan soal Jin Dasim. Itu gimana, Pak Ustadz? Iya, jadi Jin Dasim atau syaitan yang namakan Dasim ini memang kalau dari sisi hadis dia memang Nabi tidak pernah mengucap dari hadis sahihnya. Tapi ini perkataan yang masyhur di ulama dari beberapa kitab tafsir. Misalnya di kitab tafsir Imam Tabari, Qatadah menyebutkan bahwa inna syaitan setan itu memiliki khamsata banin, yang memiliki 5 anak.
5 anak itu maksudnya 5 yang bertugas menjalankan perannya. Di antaranya ada Masud, ada namanya saya lupa, ada Awad, ada namanya Dasim. Nah, Dasim ini disebutkan adalah dia punya tugas untuk membuat seseorang itu akhirnya dia itu bercerai ya. Kalau Khawat itu ada yang tugasnya dia membuat kita jadi lupa rokaat gitu. Jadi setan itu lagi punya sholat tugas terus ya tiba-tiba sholat malah rokaat ingat berapa ya? ingat yang lain gitu. Jadi setan yang merusak rumah tangga namanya Dasim. Dan memang tadi sesuai dengan hadis yang tadi saya sebutkan, yang di mana Nabi menyebutkan bahwa iblis itu mengutus anak buahnya setan itu untuk merusak manusia. Tapi memang tidak disebutkan namanya di situ, tapi ada yang memang bertugas untuk merusak itu memang ada. Makanya kita kalau ditanya jangan berdebat tentang namanya Dasim atau perempuan namanya Dasimah gitu, tapi setan ada yang memang tugasnya untuk merusak rumah tangga itu ada. Gitu. Khusus ya, dan itu bahkan Ada. yang dianggap tidak biasa, itu malah yang paling hebat gitu godaannya ya Pak Betul, Ustadz ya. makanya tadi yang lain-lain. dia itu dianggap prestasi terbesarnya Pertanyaan setan saya, itu. kenapa sih Pak Ustadz merusak rumah tangga tuh jadi prestasi terbesar, bukan misalnya digoda untuk korupsi atau misalnya mencuri atau mabuk-mabukan? Karena gini ya, ketika suami istri bercerai itu nggak dianggap selesai masalah, justru menimbulkan masalah. Contoh, pertama menimbulkan permusuhan. Suami istri jadi mantan. Dulu kan manggilnya beb gitu, ayam, bebek kan gitu. Ayam bebek. Begitu jadi mantan, nyet gitu ya, ayam, bebek, penyet gitu. Yang kedua, dia permusuhan itu melibatkan keluarga besar. Setan berhasil membuat nanti ada stereotype. Misalnya maaf gitu, nanti kalau nyariin istri lagi, jangan dari suku ini ya. Suku ini brengsek. Si perempuan juga punya bilang, lu jangan dari suku ini ya, kalau cari suku laki-laki dari sini tuh kasar gitu. Jadi keluarga besar itu juga dilibatkan permusuhan. Jadi mulai dari individu, kelompok. Yang ketiga, setan mampu membuat seorang putus asa. Dari situlah ketika dia bercerai, setan mampu membuat seorang, buat apa gue sholat? Buat apa gue beri ngaji? Oh ternyata begini. Kalau gitu mah gua nggak usah ngapain. Selesai belum? Yang paling yang disukai oleh setan adalah anak dari korban perceraian ini yang justru dia merasa dari situlah dia merasa jiwanya kering, tidak mendapatkan asupan kasih sayang karena dia mengalami apa yang disebut broken heart. Jadi selama ini banyak orang salah memahami bahwa saya takut anak saya broken home. No. Sejatinya anak tidak takut broken home, anak takut broken heart. Jadi broken heart itu dialami bukan hanya pada saat seorang bercerai. Bahkan saat suami istri masih status suami istri tapi sering ribut. Itu broken heart. Ya. Misalnya gini, Ustadz saya nggak mau bercerai walaupun saya disakiti. Saya bertahan, saya nggak mau anak saya broken home. Nah akhirnya saya bilang, Bu anak tuh nggak takut broken home. Anak tuh takut broken heart. Ibu sama bapak, suami ibu ternyata nggak bercerai tapi setiap hari caci maki, saling meludah, saling tunjuk, saling diam, itu menyakitkan hati bagi anak. Iya betul. Di situ itu broken heart-nya di situ. Nah itu yang menjadi isunya. Tapi ketika bapak ibu cerai tapi ada adab yang ditegakkan, kan di dalam Al-Quran itu orang bercerai itu ada adabnya. Makanya Islam itu mengatur sampai exit emergensinya itu dikasih solusi. Kalaupun kamu cerai, ada adabnya. Tahu nggak adabnya apa? Apa Pak? Kata Allah, wala tansaul fadla bainakum, surah Al-Baqarah 237. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jadi Allah yang memberitahu jangan lupakan kebaikan mantan. Jadi jangan kayak jeleknya semua diungkit-ungkit gitu maksudnya. Gitu, karena berbeda mantan istri, mantan suami ada, tapi mantan ayah, mantan ibu nggak ada. Yang terjadi dan ini yang terjadi. Suami istri sekarang bercerai. Dia saling mengumpat di sosial media. Anak tumbuh suatu saat sampai umur 10 tahun, 12 tahun sudah bisa akses media. Penasaran kan? Dan ini pernah terjadi sama salah satu seleb yang akhirnya nelpon saya, anaknya tahu-tahu mengurung diri dalam kamar, nggak mau keluar. Karena dia iseng, kenapa bapak ibunya dulu cerai waktu dia umur misalnya 1 tahun atau 6 bulan gitu. Searching. Semua berita itu cerita tentang bapaknya ngomong begini, ibunya nyerang begini. Sakit sekali jadi anak ya Pak ya. Itu yang disebut broken heart. Dan anak-anak itulah yang menjadi targetnya setan. Sehingga anak-anak yang broken heart inilah yang kelak tumbuh. Sehingga dia akhirnya apa? Ada misi baru setan. Marriage free, gue nggak mau nikah.
Damage-nya tuh luar biasa ternyata Pak Ustadz Iya. ya. Bukan cuma sekedar sampai orang bercerai aja gitu. Bukan. Makanya Kayak kenapa? merusaknya mungkin sampai ke Betul, generasi gitu Pak sampai Ustadz ya. generasi. Kebayang nggak? Kalau anak dia mau dekat sama ibunya karena bapak ibu konflik, dia nggak enak sama bapaknya. Mau dekat sama bapak, nggak enak sama ibu. Akhirnya dia besar di jalan. Itu yang terjadi, dia dibesarkan oleh gadget. Jadi akhirnya isi kepalanya nggak ada value apa yang ada di luar. Jadi setan itu kan yang merusak keluarga, ada juga setan yang jenis jin dan manusia yang merusak anak-anak. Ya kita anggaplah pengedar narkoba dalam tanda kutip itu kan juga dalam tanda kutip setan ya yang untuk merusak generasi hari ini. Predator seksual itu yang merusak anak-anak kita. Nah itu anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang dia jiwanya kosong akibat bapak ibunya mereka sudah lama berkonflik yang menimbulkan broken heart. Itulah awal akhirnya membuat anak-anak merasa disconnection. Oke. Pak Ustadz, dari tadi kita membahas ya tugas setan menggoda manusia. Tapi jangan sampai ini ya dianggapnya, kalau ada masalah nih pasti gara-gara setan bukan manusianya gitu. Pak Ustadz mungkin gimana? Artinya kan aspek yang harus Faktor kita manusianya pahami. gitu. Artinya dari sisi luar ada. Saya ingin katakan begini bahwa setiap kesalahan yang terjadi dari setiap kejadian selalu ada di situ keputusan kita. Keputusan kita itu dihisap. Artinya kalaulah disebut setan yang menggoda pasti ada. Sama seperti gini. Saya misalnya membunuh juga digoda setan, tapi nggak bisa bilang ini gara-gara setan. Kita punya kendali untuk tidak membunuh orang, tapi kita ini juga punya sesuatu yang justru menjadi dasar apakah kita bisa mengontrol ini, itu adalah nafsu kita. Atau jangan-jangan di kita sendiri memang membuka diri untuk digoda oleh setan. Dengan apa? Ya dengan maksiat yang dilakukan di luar konteks suami istri. Maaf. Misalnya apa Pak Ustadz? Misalnya gini, kan saya pernah ditanya, Ustadz apa sih penyebab perceraian kalau dari sisi Islam? Nabi pernah bersabda, dan ini jadi pegangan pertama kenapa terjadi cerai. Kata Nabi, tidaklah dua insan yang saling cinta, saling mesra, saling akrab, kemudian dia berpisah atau bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya dari sisi syariat, apa penyebab utama perceraian? Ada dosa di antara kita. Ya, dosanya bukan sekedar berkaitan dengan bukan sekedar mengkhianati pasangan. Dosa misalnya korupsi. Dosa misalnya kita melihat yang haram. Dosa misalnya kita menyakiti ibu kita. Dosa misalnya kita memakan riba gitu. Yang diharamkan oleh agama itu mempengaruhi hubungan suami istri. Jadi, gitu. Walaupun misalnya yang melakukan hanya salah satu pasangan gitu. Nanti misalnya kita punya pasangan nih ternyata nauzubillah ya, suami kita membawa harta menafkahi dengan harta yang tidak halal. Itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Disitulah setan masuk lewat, jadi setan itu diundang lewat dosa yang kita lakukan. Harta haram itu salah satunya. Jadi setan berkembang biak dalam tubuh anak dan istri itu lewat harta haram yang diberikan oleh suami kepada keluarganya. Oh, makanya karena misalnya contohnya kalau hartanya haram gitu, si istri dibisikin terus nggak cukup. Betul, nggak cukup. Nggak ada rasa syukur. Gitu. Para ulama mengatakan, ini berkaitan dengan dosa. Setiap dosa yang kamu lakukan terus-menerus, itu akan ada 4 lapis yang akan ditembus. Di mana lapisan pertama adalah karir atau bisnis kita akan hancur pertama kalau kita berbuat dosa terus-terusan. Nanti lapis kedua hubungan dengan pasangan. Hubungan pasangan. Yang ketiga adalah anak yang bermasalah. Pasangan lapis kedua udah diinikan tapi dia enggak usah cerai biarin aja. Nanti anak. Tahu-tahu anak kita maaf gitu, atau ada kasus narkoba. Nah, lapis keempat itu sampai puncak akhir kalau sudah lapis keempat ini adalah kena penyakit misterius yang datang mendadak. Nauzubillah min dzalik Pak Ustadz. Nah itu yang jadi ya? Cara Allah menegurnya gitu. Tapi bisa jadi apakah si pelakunya atau pasangan gitu supaya menyadarkan pasangan tapi ujiannya dikasih ke karena gini, kalaulah pasangan misalnya dia merasa saya nggak melakukan dan dia semakin dekat sama Allah, dia diselamatkan sebenarnya dari hal yang buruk yang terjadi akibat maksiat dari pasangannya. Makanya bisa jadi ada sebagian perceraian itu adalah cara Allah menyelamatkan. Engkau orang yang baik, menjaga kehormatanmu, rajin ibadah, sementara suamimu adalah selalu berbuat maksiat dan sebagainya. Pernikahan itu engkau teruskan, maka engkau
selalu berbenturan dengan dia dan sebagainya. Dan itu Allah tidak ingin, malah engkau terbawa kepada keburukan dia. Maka bisa jadi perceraian dengan cara Allah menyelamatkan dia. Itu dari Jadi sisi tidak lain. selalu buruk lah ya Pak Ustadz ya. Tidak. Tergantung apakah dari perceraian itu membuat kita jadi orang yang lebih baik atau tidak. Betul. Gitu. Kalau ini singkat aja deh Pak Ustadz. Dari yang Pak Ustadz pernah layani konsultasi, persoalan paling banyak yang ditemui yang bisa menyebabkan perceraian tuh apa sih Pak Ustadz? Iya. Hampir sekarang hari ini, mohon maaf ya, kasus perselingkuhan itu salah satu yang boleh jadi isu utama yang terjadi hari ini ya. Saya juga nggak tahu, kalau ditanya saya belum melakukan riset. Apakah faktornya selingkuh ini dari mana? Tapi memang Nabi sudah mengisyaratkan memang fitnah yang berat itu bagi laki-laki itu perempuan. Ma taraktu ba'di fitnatan adur ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Nah, ketika dalam ini isunya banyak terjadi perselingkuhan, barulah saya menemukan asalnya rusaknya keluarga itu. Apa itu? Disconnection. The main problem of family today is disconnection. Jadi banyak hari ini serumah tapi tak sejiwa. Bersama tapi tak terkoneksi. Berkumpul tapi tak terhubung. Sehingga katakanlah mereka tinggal seatap, tapi suami di ruang sebelah ngerjain tugas dari kantor, ya, istri di ruangan sebelahnya lagi nonton drakor terbaru di Netflix, season 2, anak di kamar lagi main Roblox atau main Mobile Legends. Dalam rumah saja mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nggak sempat ngobrol Pak Ustadz. Nggak sempat ngobrol. Nah, rumusnya kalau sudah terjadi disconnection, pasti ada new connection. Jadi selalu ada new connection akibat disconnection. Tapi karena komunikasi buruk tadi kan mungkin juga karena apa sebelum menikah tuh kurang ilmu ya Pak Ustadz ya? Sangat mungkin bekal yang ya nggak pernah atau disepelekan sebenarnya itu bekal pernikahan itu ada ilmu. Jadi sebenarnya kalau datang ke konsultan pernikahan tuh jangan kalau udah mau masalah. Betul. Tapi kalau mau memulai rumah tangga atau di saat baik-baik aja supaya lebih baik ya Pak Justru itu yang benar, artinya kan ini ya, ilmu pernikahan itu membuat kita mengantisipasi apa-apa yang sudah kita bisa bayangkan. Misalnya gini, karena saya punya belajar basic tentang ilmu pernikahan, bahwa dalam pernikahan itu saya tahu bahwa pasangan saya pasti membawa inner child. Dari situlah saya akhirnya tidak menyalahkan inner child-nya, luka pengasuhannya. Tapi saya ingin membantu dia untuk melewati fase inner child itu. Jadi setiap luka yang tidak dikelola itu diterekam dalam alam bawah sadar jadi frozen emotion. Ada orang kesenggol bagian frozen lukanya itu akhirnya tersinggung. Maaf ya, kemarin saya baru nanganin suami bercanda poligami. Dia nggak niat poligami, cuma bercanda seperti biasa laki-laki bercanda itu ya. Karena si istri ini punya isu bapaknya pernah selingkuh, pernah meninggalkan ibunya sampai akhirnya kawin lagi. Oh, bercandanya suami itu bisa membuat dia marah luar biasa. Padahal suami, gue bercanda doang sayang. Enggak, lu bener kan pasti dosa. Itu yang disebut namanya frozen emotion. Maaf. Jadi moral of the story-nya poligami jangan buat bercanda Pak Ustaz. Iya, jangan praktekin juga bagi yang nggak mampu. Kalau saya selalu mengatakan, benar, tabiat agama melatih kita untuk cukup. Makanya jangan paksakan diri untuk nambah. Kalau saya selalu gitu, latih diri untuk cukup. Jangan pernah paksakan diri untuk nambah. Tolong ini dijadikan highlight, dicatat. Iya, karena memang gitu. Agama tuh melatih kita cukup. Harus melatih cukup ya. Jadi saya sama istri itu jangan berpikir mau nambah terusan, pikir cukup. Kenapa orang mau poligami? Alasannya kalau dia punya misi. Nah, selama ini poligami bukan karena on mission. Nabi itu poligaminya on mission. Di situ ada roadmap. Misalnya saya pengen melakukan itu. Ini kenapa jadi bahas poligami? Nah ini Pak Ustadz, kalau tadi ngomongin persoalan, sekarang mungkin sebelum kita menutup podcastnya, ada nggak sih pesan dari Pak Ustadz supaya ya kita bisa lah bagaimana menjaga agar rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang lebih baik, yang memberi kenyamanan. Iya. Satu, sibukkan diri bukan mencari pasangan yang baik, tapi sibukkan diri menjadi pasangan yang baik. Karena sebagian besar orang sibuk mencari sampai lupa menjadi, akhirnya nggak ketemu. Sibuk mencari sampai lupa menjadi. Ya. Akhirnya selalu nunjuk ke orang lain. pihak lainnya. Sehingga sibukkan diri menjadi. Karena kalau kita menjadi,
pun kalau Allah takdirkan pasangan kita berkhianat dan itu perceraian, kita pemenangnya. Tapi kalau orang sibuk mencari, itu yang membuat akhirnya sepanjang hidup dia tidak pernah dalam hal ini mendapatkan kenyamanan. Yang kedua, nikah itu bukan nyari senang yang pertama, tapi cari tenang. Tenang dulu. Karena kalau senang, kita selalu melihat faktor keluar mempengaruhi diri kita. Tapi kok tenang, faktor dalam batin kita. Sehingga cari tenang. Sehingga poin penting itu adalah niatkan diri untuk mengupgrade diri setiap pernikahan. Pernikahan itu adalah perlombaan untuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada yang lalu. Bukan dibandingkan di pasangan, tapi dibandingkan dengan diri kita di masa lalu. Jadi kita menjadi lebih baik. Saya menjadi istri yang lebih sabar, saya menjadi istri yang lebih lembut kata-katanya dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ternyata cerai juga, nggak ada masalah. Karena kita sudah menjadi orang yang lebih baik. Karena hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah, hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Itu yang harus kita pegang. Masya Allah, ini pesan yang kadang-kadang kita suka lupa Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk obrolan hari ini. Sangat mencerahkan, sangat menenangkan. Banyak banget dagingnya, kayak daging semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Ustadz sehat untuk topik yang lain. Sama-sama. Sehat selalu Pak Ustadz. Sama-sama. Mbak Dini, mudah-mudahan diberkahi dirinya, keluarganya, dan semuanya. Amin. Baik, Mams Anda semua, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang saya dan Pak Ustadz bahas hari ini bisa menenangkan hati, mencerahkan pikiran, dan membantu kita semua menavigasi nih rumah tangga kita supaya lebih baik. Dan sadar bahwa mempertahankan rumah tangga itu butuh usaha kedua belah pihak. Jadi jangan dulu nyalain setan. Oke, baik. Sampai jumpa di kumparan Mams di Expert berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.